Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di materi ke-7. Di materi ini saya akan membahas sistem kerja perubah tegangan dari tegangan always ke tegangan Vs. Yang namanya always artinya ketika adaptor ditancapkan di jacknya, maka tegangannya harus hadir. Itu namanya always. Jadi itu tegangan yang harus hadir, wajib hadir di mainboard. Sistem perubah tegangan setelah always, maksud saya setelah always ada namanya tegangan Vs. Artinya tegangan yang hadir, tegangan yang muncul nanti ketika tombol switch ditekan. Jadi tombol on off-nya itu ditekan, maka keluarlah tegangan yang namanya tegangan Vs. Nah, tegangan Vs ini nanti ada tingkatannya. Nggak ada pesawat. Oke, tegangan Vs ini memiliki tingkatan lagi. Ada yang namanya S5, kemudian S3 dan S0. Jadi urutannya seperti itu, S5, S3 dan S0. Nah, sekarang kita berbicara mengenai perubahan tegangan always ke Vs ke Vs5. S-nya S5. Nah, di dalam proses terjadinya perubahan tegangan itu ada feed sebagai relay dan ada feed sebagai saklar. Feed itu ya sama dengan MOSFET ya, cuman kakinya cuma 3. Jadi artinya fisik kakinya itu cuma 3, tapi isinya pada dasarnya sama aja. Pengukuran juga sama saja. Nah, saya akan mencontohkan ini salah satu bentuk di dalam skema feed sebagai relay. Nah, maksudnya apa ini feed sebagai relay? Oke. Kita tahu tegangan 3 VPCU adalah tegangan always. Artinya tegangan ini hadir di sini. Di sini tegangan 3 VPCU ini hadir. Tegangan 3 VPCU ini sudah ada di sini. Nah, di titik ini di PQ15 ini di kaki 3, ini di kaki 3 ini sudah ada tegangan 3 VPCU standby ketika adaptor ditancapkan. Nah, kemudian karena feed ini adalah fungsinya untuk merubah tegangan always ke Vs. Nih, kita lihat S5. Nah, dia membutuhkan trigger. Jadi dia membutuhkan trigger untuk merubah tegangan always ini ke tegangan S5. Itu namanya sistem relay. Jadi ketika tegangan ini bekerja, semua titik-titiknya ini memiliki tegangan. Nah, sebelum bekerja, artinya sebelum ditekan switch, tegangan cuma ada di sini 3 volt. Di sini ada 3 volt, kita ukur. Di sini masih 0, di sini masih 0. Nah, jadi ketika tegangan di switch, signal S5D ini masuk untuk memberikan trigger sehingga tegangan 3 VVC tadi ini diolah di dalam PQ15 ini sehingga mengeluarkan tegangan baru. Nah, ini mengeluarkan tegangan baru bernama 3V S5. Ingat, ini tegangan baru, nilainya sama-sama 3 volt. Di sini juga 3 volt, tapi memiliki sudah berbeda kapasitas, sudah berbeda level. Jadi jangan ada lagi pertanyaan apa tegangan yang ada di sini boleh dijumper ke sini. Ya pasti tidak boleh, karena ini beda.
walaupun sama-sama 3 volt, di sini 3 volt, di sini 3 volt, tapi itu sudah beda kasus, beda pekerjaan, beda level. Jadi ini tidak boleh. Yang boleh dijumper yang sama-sama 3 volt, 3V plus 3V S5 itu boleh dijumper sama-sama dengan 3V S5. Begitu juga plus 3V VCU boleh dijumper dengan 3V PCU jika hilang misalnya. Jadi kalau ini sudah berbeda level, sudah berbeda tahapan. Jadi tidak bisa dilakukan penjamperan. Walaupun nilainya sama-sama ketika diukur di avometer ya ini 3 volt ya, ini 3 volt juga. Ini nilainya berapa? Ini nilainya tergantung berapa input yang diberikan. Nanti kita bahas secara keseluruhan. Nah, ini blok keseluruhan dari tegangan S5. Nah, yang tadi itu 3V S5, yang ini ada yang ini 5V S5. Sistem kerjanya sama. 5V VCU ini yang always ini standby di sini. Ketika S5 masuk, tegangan S5D ini datang, trigger, maka 5V VCU ini keluar. Jadi tegangan baru bernama plus 5V S5. Nah, terus S5D ini dari mana? S5D ini dari mana? Ini S5D ini datangnya dari plus 15V 15 volt. Kenapa bukan dari sini? Sebenarnya bisa, cuman jika ada tanda bintang seperti ini biasanya komponen ini tidak ada. Artinya salah satu saja ini, salah satu yang ada. Jika di PR193 nilai resistornya ada, maka yang berfungsi adalah PR193. Jika sebaliknya PR194, maka berarti Vin yang sebagai inputnya. Nah, setelah kita mundur ke belakang sebelum S5 ini keluar, 15V ini standby di sini. Jadi dia belum masuk nih. Belum melewati PR193 untuk membuka gerbang PQ32. Nah, di sini ada PQ51. Nah, ini fungsinya sebagai saklar. Yang ini tadi fungsinya sebagai relay. Yang ini fungsinya sebagai saklar. Nah, perhatikan perbedaannya. Di mana letak perbedaan dari kedua MOSFET ini? Jika feed itu sebagai saklar, ciri-cirinya adalah salah satu kakinya mengarah ke ground. Salah satu kakinya mengarah ke ground. Nah, perhatikan yang ini yang sebagai relay, kakinya tidak ada ke ground. Kemudian yang namanya saklar, yang ada hanya on dan off, 1 dan 0. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika PQ1 ini sebelum di on kan, sebelum di switch, nilai yang ada di sini adalah 0. Nah, 0. Di sini 1. Ini bukan nilai tegangan ya, ini 1 0, 1 dan 0. Nah, ketika tombol switch ditekan, kita mundur lagi ke belakang. Tombol switch ditekan, jalan ceritanya tombol switch ditekan, masuk ke KBC, anggaplah ini KBC. Ini KBC. Di sini switch on off, keluarlah tegangan yang namanya S5ON. Nah, ini S5ON ini keluar, masuk ke PQ48, maka yang ada di sini menjadi 0. Nah, ketika ini 0, ini berubah menjadi 1. Jadi yang ada hanya 1 dan 0. Yang namanya saklar kalau di sini 1, mesti di sini 0.
Jadi kalau di sini 1, di sini 0. Jadi sebaliknya, jadi tegangan yang ada di kakinya itu hanya ada 1. Ya, sekarang kita berbicara nilainya ya. Nilai yang ada di PQ51 ini. Nah, di sini kan tadi standby nih, PQ15 menunggu bekerjanya PQ51 yang men-trigger dari kaki 2. Nah, kita cek lagi kaki 2-nya dari mana. Kita urut ini kaki 2-nya kemana. Nah, ternyata kaki 2-nya bermuara di sini. Di PQ48. Sebelum tombol switch ditekan, ini sebagai sumber input untuk men-trigger PQ51 yang di trigger lagi oleh PQ48. Nah, di sini Vin, kita tahu Vin 19 volt ini. Di sini masuk ke PR190 dan PR195. Nah, berapa ya nilai yang ada di sini? Nah, berapa ada nilai yang ada di sini? Nah, ini kita gunakan rumus yang menghitung nilai RD feeder. Nah, ini perhatikan, ini kan RD feeder nih. 2 resistor yang salah satu kakinya terhubung ke ground, nah, berarti RD feeder. Hitunglah dengan aplikasi yang sudah kita tahu dari awal. Nah, biasanya nilainya di sini sekitar 9,5. Nah, ini posisi standby. Jadi posisi sebelum tombol switch ditekan. Di sini ada 9,5. Di sini 0. Nah, ketika tombol on off ditekan, S5ON keluar. Nah, S5ON keluar, maka otomatis di sini menjadi 0. Ini ceritanya ini digroundkan. Nah, setelah ini digroundkan, digroundkan oleh siapa? Oleh S5ON. Nah, otomatis semua jalur yang ada di sini menjadi 0 volt. Ini menjadi ground semua nih. Yang tadinya 9,5 ini menjadi 0. Sini menjadi 0. Artinya apa? Artinya triggernya sudah bekerja. Ini triggernya sudah bekerja, dan untuk meloloskan tegangan dari PR193 ini. Nah, jadi ketika ini sudah 0, maka PR193 ini ke tegangan 15 volt ini masuk melewati PR193. Karena nilai hambatannya besar, ini kita lihat di sini R-nya 1 mega, cukup besar, maka tegangan yang keluar yang masuk ke S5D ini bukan lagi sebesar 15 volt, biasanya agak turun hingga 12 volt karena hambatannya besar. Setelah ini keluar, anggaplah kita di sini 12 volt atau 13 volt ini keluar di sini, maka 5 VVCU ini yang di relay oleh PQ32 ini bisa meloloskan diri. Bisa mengeluarkan tegangan baru bernama 5V S5. Nah, begitulah cara kerja, sistem kerja tegangan saklar, feed sebagai saklar, dan feed sebagai relay. Jadi perlu diperhatikan ketika feed itu sebagai saklar itu seperti apa, dan ketika feed sebagai relay itu seperti apa. Selanjutnya selesai. Oke. Nah, silakan yang ingin ditanyakan langsung bertanya. Kita akan masuk ke sistem power run di materi berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.